Gus Dur sudah menjadi person yang sangat merepresentasikan gagasan ketuhanan yang inklusif, kemanusiaan yang inklusif, kebangsaan yang inklusif. Nah, kalau dari trajektori PKB ini muncul satu tokoh politik yang meneruskan jejak Gus Dur ini menuju kepada politik atau demokrasi yang inklusif dan masuk ke gagasan ekonomi yang inklusif, keadilan dan kemakmuran, itu betul-betul penyempurna dari gagasan Gus Dur itu gitu. Dan saya senang ya, mesin politik 2024 itu mulai terasa hangatnya di DOM ini. Dan mesin politik itu dihangatkan oleh visi, ide, bukannya semata-mata gizi gitu. Baik, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini memiliki signifikansi penting untuk mengingatkan kita bahwa Pancasila itu bukan hanya sampai sila ketiga. Tapi Pancasila itu kan mestinya sampai sila ke-5. Selama ini kalau kita perhatikan wacana publik, apa yang diharus utamakan tentang Pancasila itu soal toleransi, soal moderasi, soal Bhinneka Tunggal Ika, itu sebenarnya baru menyasar sampai sila ketiga. Itu penting karena sila 1, 2, 3 itu memberi semacam bantalan nilai gitu. Tapi nilai ini memerlukan tata kelola politik dan memerlukan tata kelola ekonomi yang mengarah kepada keadilan dan kemakmuran gitu. Nah, oleh karena itu buku ini menjadi penting untuk membuat wacana Pancasila itu tidak berhenti di sila ketiga, tapi harus sampai sila ke-5. Ibaratnya kalau NU itu, kalau sholat itu kan kita ini selama ini sudah takbiratul ihram, sudah ruku, sudah sujud, tapi kita ini nggak pernah uluk salam ke kanan ke kiri gitu. Ya. Tidak pernah berbagi kesejahteraan ke kanan dan ke kiri. Akhirnya sholat kita nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai sholatnya. Nah, dan Pancasila itu kan dimulai dari sila-sila yang abstrak, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tapi diakhiri dengan sila-sila konkret, kerakyatan dan terutama kesejahteraan gitu. Nah, masalahnya kalau kita gagal menjawab hal-hal yang konkret, itu orang akan semakin tergantung pada hal yang abstrak. Itulah sebabnya kenapa katanya di kita kalau pakai Richard Dawkins, outgrowing God gitu. Jadi kita sangat terobsesi dengan hal yang sangat abstrak karena hal yang konkret tidak pernah kita selesaikan urusannya. Nah, kalau kita lihat dari trajektori PKB, kalau sila 1, 2, 3 itu sudah dipelopor, diperjuangkan dan diartikulasikan secara baik oleh siapa? Pujaan kita, Gus Dur gitu. Gus Dur sudah menjadi person yang sangat merepresentasikan gagasan ketuhanan yang inklusif, kemanusiaan yang inklusif, kebangsaan yang inklusif. Nah, kalau dari trajektori PKB ini muncul satu tokoh politik yang meneruskan jejak Gus Dur ini menuju kepada politik atau demokrasi yang inklusif dan masuk ke gagasan ekonomi yang inklusif, keadilan dan kemakmuran, itu betul-betul penyempurna dari gagasan Gus Dur itu gitu. Nah, dalam hal ini saya berharap dengan keluarnya buku ini akan memberi motivasi buat Gus Muhaimin sendiri supaya betul-betul ini bukan hanya sekedar formalitas gitu, tapi harus jadi platform PKB dan bahkan jadi platform pergerakan politik Indonesia baru gitu. Dan saya senang ya, mesin politik 2024 itu mulai terasa hangatnya di DOM ini. Dan mesin politik itu dihangatkan oleh visi, ide, bukannya semata-mata gizi gitu. Ya, jadi mulai hangatkan mesin politik dengan visi, dengan ide, bukan hanya menebar gizi ke kanan dan ke kiri. Saya kira itu, terima kasih.